Ya, perkenalkan nama saya Syafini Ahdinia Rizky Umasugi dari program studi Pendidikan Tata Busana UNJ tahun 2018. Saat ini saya sedang berada di semester 6 dan sedang menjalani perkuliahan seperti biasa, daring, dan sekaligus saya juga kerja dan juga PKL. Jadi 3 kegiatan sekaligus dalam satu waktu. Oke. Itu aja sih, Kak. Oke, terima kasih Kakak atas perkenalannya. Oke, teman-teman, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya untuk follow Instagram Intip Kuliah karena di sana banyak sekali informasi mengenai jurusan yang akan setiap harinya live bersama kita. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe YouTube Intip Kuliah dan di sana juga banyak sekali video menarik mengenai jurusan-jurusan yang telah live. Oke Kakak, kalau misalnya secara garis besar itu pendidikan vokasional tata busana itu gimana sih Kak? Pendidikan vokasional tata busana itu lebih kepada edukasinya. Jadi kita itu belajar bagaimana cara mendidik, karena nantinya kita akan menjadi seorang guru atau pendidik. Namun tidak kemungkinan juga di jurusan ini juga kita bisa menjadi seorang desainer, tergantung minat dan bakat. Namun karena ini S1, jadi lebih banyak pada materi-materi atau teori-teori yang berkaitan dengan cara mendidik siswa dan lain-lain. Oke, kemudian Kak, kalau misalnya alasannya nih Kak, alasan Kakak memilih pendidikan vokasional tata busana ini tuh kenapa sih Kak? Alasannya, pertama saya menyukai desain. Dulu tuh saya waktu SMK, saya masuk SMK tata busana juga Kak, jadi saya tuh sangat suka sama desain. Namun, dulu tuh saya lebih suka desain bangunan. Tapi karena mungkin Allah mentakdirkan saya untuk mencoba desain yang lain, jadi Allah tuh menunjukkan saya bahwa jalan desain fashion ini adalah jalan saya, bukan arsitektur. Sebenarnya cita-cita saya tuh dulu arsitektur Kak, namun diberikan petunjuk oleh Allah ya dengan fashion design. Mungkin karena saya juga perempuan dan ini lebih feminin juga, jadi mungkin cocok dengan saya. Tapi setelah saya menjalani dunia fashion ini ternyata impian saya pun ada di sini juga, dan saya lebih tertantang untuk bagaimana caranya agar fashion di Indonesia ini, terutama fashion kain-kain tradisionalnya atau kain-kain batik itu lebih bagaimana caranya biar saya bisa mengangkatnya ke kancah internasional, dan itu yang lagi saya pelajari terus. Dan ilmu saya pun masih sedikit, jadi saya setiap hari belajar dari para senior-senior saya, guru-guru saya, dosen-dosen saya, bagaimana caranya agar fashion Indonesia ini menjadi tren mode dunia, kayak gitu Kak. Oke. Kemudian Kak, kalau misalnya di jurusan Kakak ini, apa sih mata kuliah dan tugas yang khas? Mata kuliah yang paling khas itu desain busananya, karena kan ini kita desain fashion, nah desain busananya. Untuk teorinya sendiri, itu mata kuliah tentang landasan pendidikan itu sangat khas, karena saya kan nanti menjadi pendidik juga, jadi saya diajarin tentang bagaimana landasan-landasan atau dasar-dasar menjadi seorang guru, atau menjadi seorang dosen atau pengajar. Dan kalau di fashionnya sendiri, saya belajar tentang desain. Dan itu yang menjadi tolak ukur atau menjadi basic dari kita sendiri Kak. Jadi dari desain itulah kita bisa merancang baju, bisa membuat baju, dan bisa mewujudkannya menjadi sebuah koleksi. Oke, kemudian kalau di jurusan Kakak ini ada nggak sih Kak konsentrasi atau fokus lagi gitu yang nantinya mahasiswa itu harus memilih salah satu? Kalau untuk konsentrasi itu di jurusan aku nggak ada, karena aku kan S1, jadi kita fokus pada satu konsentrasi Kak. Tapi di UNJ itu terbagi lagi menjadi 2, D3 yaitu perdagangan mode dan S1. Dan mungkin yang ini yang membedakannya itu kalau D3 lebih fokus ke bisnis, lebih fokus ke bagaimana menjadi seorang desainer, lebih fokus pada keahliannya atau skillnya. Kalau kita lebih fokus kepada bagaimana nanti kita membagikan ilmu kita kepada siswa-siswa atau anak murid kita. Oke, kemudian Kak kalau misalnya di jurusan Kakak ini ada berapa sih jalur masuknya?
jalur masuknya ada banyak. Nah, kalau di UNJ itu ada jalur SNM, itu yang pertama, itu jalur undangan melalui sekolah. Misalkan kayak dulu saya melalui jalur SNM dan pakai nilai raport. Nah, nilai raportnya itu dari semester 1 sampai semester 5 itu harus naik. Jadi harus ada peningkatannya gitu, tracknya harus naik. Minimal gak harus bagus-bagus banget, yang penting naik. Nah, itu dulu saya bisa masuk ke UNJ karena jalur itu. Dan itu kalian harus coba buat adik-adik yang baru mau masuk kuliah, harus dinaikin lagi nilainya per semesternya. Lalu jalur yang kedua itu jalur SBM. Kalau dulu tuh SBM itu bisa masuk ke UNJ. Dan yang ketiga ada jalur mandiri. Jalur mandiri itu kita tes masuknya datang ke UNJ, nanti seleksi mandirinya di UNJ. Jadi ada 3 jalur, Kak. Oke, kemudian Kak, berikan tips dong buat mahasiswa baru di pendidikan vokasional tata busana UNJ. Tips kalau untuk maba, tipsnya adalah apapun jurusan yang kita sedang jalani atau kita sedang melakukan studi, kita harus menerimanya. Jadi setiap perkuliahan kan pasti tugasnya banyak ya, bukan hanya di jurusan-jurusan kayak kedokteran atau teknik, semua jurusan itu sama, tugasnya banyak pasti, karena kan ini perguruan tinggi, kita dilatih atau mental kita tuh lebih diasah lagi di sini. Untuk itu kita jalaninnya enjoy aja. Terus jangan menunda tugas, karena tugas itu yang menjadi poin penting atau nilai yang paling dituju sama dosen. Jadi tugas adalah salah satu nilai yang paling besar nanti diambil sama dosen pada saat perhitungan akhir semester. Jadi jangan menunda tugas, dan kalaupun kita sedang sibuk, utamakan tugas itu tetap dikerjakan walaupun pengerjaannya itu tidak terlalu bagus atau kurang maksimal. Tetap yang penting kita kirim aja dulu, karena itu yang menjadi poinnya. Kalau misalkan kita nggak ngirim, itu nanti nilai kita itu nanti bakalan hancur setelahnya. Jadi lebih baik kita kerjakan dan kita kirim aja tugasnya semampu dan sekuat kita. Terus ada lagi tips yang kedua, kalau di jurusan fashion itu cintai dulu jurusannya. Jadi kita sebelum masuk lebih dalam tentang fashion, kita harus belajar dulu mencintai fashion itu apa. Kita tuh hobinya di mana? Kayak misalkan aku untuk jahit menjahit aku bisa, tapi aku kurang hobi atau kurang suka gitu, ya udah aku lebih fokusin ke desain atau aku lebih fokusin ke pattern, lebih banyak aku memfokuskan yang lain. Jangan kita terpuruk pada satu fokus yang membuat kita gagal nantinya. Itu, Kak. Oke, kemudian nih Kak, prospek kerja dari pendidikan vokasional tata busana ini tuh apa saja dan di mana saja sih Kak? Prospek kerjanya banyak banget. Nah, untuk teman-teman atau adik-adik yang mau masuk jurusan fashion atau tata busana, kalian gak usah risau, gak usah khawatir, karena kita bukan hanya menjadi seorang penjahit, yang notabene orang berpikir bahwa jurusan busana nanti ujung-ujungnya menjadi penjahit, karena itu salah. Jurusan busana itu diajarkan menjadi seorang perancang mode, desainer, pebisnis juga bisa, dosen juga bisa, atau menjadi guru. Karena guru pun guru juga mulia ya, karena ilmu yang kita punya kita sharing ke yang lain, jadi berkahnya berkali-kali lipat. Jadi jangan menganggap kalau kita S1 menjadi guru itu tidak baik, itu salah. Karena apapun pekerjaan kita, kalau kita menjalaninya dengan baik, maka yang kita terima pun baik. Dan yang penting itu adalah pekerjaan yang bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Jadi selain itu juga ada juga fashion itu bisa jadi fashion blogger, atau bisa jadi influencer, bisa juga menjadi fashion media atau merchandiser. Banyak sih Kak, kalau untuk fashion nggak terbatas. Jadi di media, di TV, itu semua kepake Kak, karena kan kita setiap hari menggunakan baju. Dan baju pun setiap tahunnya berbeda-beda nih trennya. Ada, misalkan tahun ini trennya warnanya apa, modelnya apa, dan itu setiap tahunnya berganti, dan anak-anak fashion lah yang harus ada di lingkaran atau circle itu. Jadi ini sangat kepake Kak, dan adik-adik jangan sampai mengira kalau fashion pekerjaan yang tidak diminati atau tidak dicari perusahaan, itu salah banget. Jadi tergantung mindset kita masing-masing, bagaimana caranya menjadi diri kita sendiri tanpa harus terkontaminasi oleh pikiran-pikiran orang lain yang salah. Kayak gitu Kak.
Oke, kemudian nih Kak, apa sih rencana dan harapan Kakak setelah lulus? Rencana dan harapan setelah lulus, aku banyak banget rencananya, tapi kita lihat nanti, atau kita lihat nanti Allah menunjukkan yang mana. Aku pengen S2 di Prancis, insya Allah kalau misalkan ada kesempatan dan ada rezeki dan diberikan kemudahan untuk lanjut scholarship, karena kan aku dapat beasiswa kan ini full dari pemerintah, dan aku pengen lanjutin ke S2. Kenapa aku pengen lanjut S2 ke luar? Karena aku pengen belajar bagaimana caranya mengamati cara sistem pendidikan di luar negeri itu kayak gimana, dan nanti aku pengen nerapin ke Indonesia, karena menurutku sistem pendidikan di Indonesia itu udah bagus, cuman mungkin perlu adanya sedikit tambahan-tambahan lagi agar lebih menarik dan lebih membuat mahasiswa atau siswa itu semangat atau termotivasi lah kayak gitu. Terus juga selain aku mau S2 ke Perancis, pilihannya ada dua sih, antara aku pengen ke London ngambil fashion business atau ke Perancis fashion business juga. Nah ini tergantung nanti rezekinya gimana. Terus setelah itu aku mau ngebangun butik, insya Allah kalau misalkan setelah aku S2 aku mau kembali lagi ke Indonesia dan membangun usaha, karena kan kebetulan sekarang aku juga lagi merintis usaha, jadi pelan-pelan aku mau membangun bisnis aku. Dan bisnis aku ini insya Allah aku maunya baju-baju aku ini modest, jadi sopan, karena kan Indonesia nantinya akan menjadi pusat mode, insya Allah di tahun 2000 yang akan datang, itu nanti Indonesia akan menjadi pusat mode dunia, dan kita kan negara muslim terbanyak, dan ini menjadi momen-momen yang harus kita kuatkan atau menjadi sesuatu yang sangat positif untuk Indonesia agar bisa lebih diperhatikan oleh dunia, kayak gitu Kak. Oke, semoga cita-cita Kakak dapat tercapai dan sukses terus, semangat terus ya Kak. Amin. Kakak juga ya, Kak. Amin. Oke Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Raihan DL Suneo. Nanti jadi desainer pakaian atau punya butik? Tanda tanya. Udah pertanyaan itu. Nah, pertanyaan itu jadi desainer pakaian atau punya butik. Nah, kalau untuk menjadi desainer kan perancang nih. Jadi desainer bukan berarti tidak bisa punya butik. Jadi sekaligus jadi desainer yang merancang bajunya dan otomatis punya usahanya, punya bisnisnya atau punya butiknya juga. Jadi sekaligus dua. Jadi kayak gitu ya Kak Raihan. Jadi punya dua-duanya, insya Allah. Doain ya. Siap Kak, insya Allah terwujud. Oke Kak, terima kasih atas sharing pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang menonton mendapatkan manfaatnya dari perbincangan kita pada malam hari ini dengan Kak Vini. Kak Syafini. Iya. Oke. Iya, sukses terus Kak di perkuliahannya, kemudian stay safe terus, dan semoga apapun yang Kakak rencanakan dan harapkan semoga terwujud. Amin. Terima kasih banyak Kak. Udah dikasih kesempatan di Intip Kuliah buat sharing. Oke. Siap, oke. Saya akhiri ya Kak, saya close Kak. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.